Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kumaha karena saya kan tetap semangat ya mengkaji tentang sirah nabawiyah ini, dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk kepada bulan Safar. Dan mulai kita biasakan insya Allah walaupun bulan ini secara masehi adalah bulan Agustus, tapi alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah masuk ke bulan Safar, artinya bulan yang kedua setelah kemarin kita sudah melalui bulan yang pertama yaitu tahun baru ya Islam di bulan Muharram. Muharram, Safar, setelah Safar apa Pak? Setelah Safar mulut apa Pak? Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kembali lagi ke Quran. Ya, saya berharap ini sudah menjadi satu tradisi yang baik insya Allah. Jadi kita membiasakan hari ini kita sudah masuk kepada penanggalan Safar atau bulan Safar, khususnya tanggal 4 Safar. Saya sudah sampaikan ininya ya, konversinya ya, karena saya pernah sudah sampaikan PR-nya bapak-bapak sekalian yang mengkaji itu nanti sudah mengetahui tanggal lahir ya, dan tahun lahir menurut Hijriah. Sudah ketemu semua? Ada yang belum? Harus ketemu. Setelah ini nanti harus selesai ya. Maksud saya biar nanti bapak-bapak sekalian sudah terbiasa ya melafalkan bulan dalam kalender Hijriah. Nah, ini nanti akan terkait banyak hal ya dengan kajian kita di dalam sirah nabawiyah. Insya Allah malam hari ini kita masuk kepada bagian yang ketiga ya dari sirah nabawiyah. Setelah kemarin kita membahas dua pokok, sedikit saya ulangi agar nanti ada satu gambaran. Yang pertama kita kemarin sudah membahas tentang zaman sebelum datangnya baginda Rasulullah SAW. Yang kita ketahui itu adalah zaman yang penuh dengan berbagai kejahiliahan ya. Kemudian kejahiliahan yang dimaksud itu adalah bagaimana kita melihat nafsu itu ya, itu diperturutkan mulai dari menyembah ya, berhala ya, kemudian membunuh anak perempuan karena malu gitu ya, makan riba, minum khamr ya, dan macam-macam yang lainnya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa pada zaman itu ya Islam itu karena belum turun, maka ada dua negara superpower ya pada saat itu yang menjadi penguasa dunia. Yang ada di timur itu adalah Persia, yang ada di barat itu adalah Romawi. Ya, itu poin pertama kemarin. Nah, pada bagian yang kedua kemarin kita sudah membahas ya kelahiran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti insya Allah kita akan ulangi sedikit nanti di bulan Rabiul Awal nanti. Tapi karena sekarang kita masuk ke Safar, kita masuk nanti ke bagian yang ketiga, yaitu setelah baginda Rasul itu lahir, kemudian beliau menapaki usia mulai dari masa kanak-kanak ya, kemudian remaja sampai akhirnya beliau ya menikah dengan ibunda Khadijah Al-Kubra gitu ya di usia 25 tahun. Maka beliau kemudian ya sempurna ya sebagai seorang
ya manusia gitu ya, karena saya sudah sampaikan perjalanan manusia itu dari lahir kemudian besar sampai kemudian dia memasuki fase-fase penting di dalam kehidupan, yaitu menikah, kemudian nanti memiliki keturunan. Nah, pada saat itulah di usia 40 tahun, ya 40 tahun baginda Rasulullah SAW itu telah kemudian dipersiapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu. Dimulai dengan peristiwa yang pertama, Bapak-bapak sekalian, yang kita kenal dengan ya istilah di kalangan para ulama sirah itu adalah sebagai tahanut. Ya, tahanut itu ya adalah menyendiri untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau pada saat itu merasa gelisah, merasa khawatir tentang nasib daripada ya umat yang ada pada saat itu yang begitu larut di dalam kejahilian tadi. Maka beliau biasanya melakukan tahanut itu di Gua Hiro. Ya, pada setiap fase-fase tertentu ya beliau kemudian melakukan ini, dan pada bulan Ramadan ya pada saat itu tahun yang hijriahnya belum kemudian ditetapkan begitu ya, beliau kemudian mendapatkan wahyu yang pertama bahwa kalau kita perhatikan di sini ini Mekah ya, ini dilihat dari sudut pandang atas, kemudian Gua Hiro itu kalau kita ukur sekarang itu kira-kira 5 km ya, 5 km dari Mekah. Kalau hari ini kita pakai biasanya mobil, taksi begitu ya, kalau kita ke sana itu kira-kira saya kira hanya 10 sampai 15 menit perjalanan biasa. Nah, kemudian naik ke atas yang kemudian kurang lebih ketinggiannya, kalau bapak-bapak ada yang suka naik gunung gitu ya, itu kira-kira saya kira adalah mungkin sekitar 1 jam perjalanan ke atas gitu. Itu dengan catatan sudah pakai jalur yang standar. Kira-kira saya kebetulan terakhir ke sana itu di 2 waktu, pada malam hari antara jam 11 sampai jam 12 malam. Kemudian yang kedua itu pada pagi hari, itu suasananya memang berbeda. Ya, pagi harinya pada subuh kira-kira jam 6 sampai jam 7 itu memang luar biasa situasinya. Kira-kira. Nah, di Gua Hiro inilah ya, kalau kita lihat Bapak sekalian, kira-kira kalau kita lihat dari bawah, tinggi tidak? Yang sebelah kiri, kira-kira tinggi kan? Yang suka naik gunung, kalau yang suka naik gunung mungkin ini lewat, ya, lewat dalam pengertian tidak terlalu tinggi, karena naik gunung kadang-kadang kalau ada yang mau mencoba gunung Ciremai misalnya di Kuningan misalnya begitu, itu jaraknya paling tinggi atau tingginya itu paling tinggi di Jawa Barat yang di sini. Gitu. Ini paling kira-kira hanya kurang dari 1.000 lah, kurang dari 1.000. Jadi satu jam perjalanan insya Allah sampai, gitu ya sampai. Nah, kalau pengalaman saya itu ada kira-kira 6 pos. Jadi kalau kita naik satu mungkin istirahat sebentar, kemudian nanti naik lagi karena ini sudah ada tangga-tangganya. Jadi saya kira tidak terlalu sulit. Ya, banyak saya perhatikan di situ yang sepuh, ya baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, apalagi anak-anak juga tidak ada masalah untuk sampai ke atas. Gitu. Nah, di Jabal Nur atau Gunung Nur inilah terdapat Gua Hiro. Gua Hiro itu ada di sebelahnya. Jadi yang sebelah sini kita bisa melihat. Ya, bagaimana kemudian di tempat inilah baginda Rasulullah SAW melakukan tahanut, ya yang kemudian nanti pada ya sebagian ulama mengatakan itu 17 Ramadan, tetapi sebagian lain kemudian ada berbeda, tapi saya kira tidak itu persoalannya. Turunlah ayat pertama atau wahyu pertama, yaitu berupa 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ya, pada malam hari itu diceritakan di dalam riwayat baginda Rasulullah SAW itu kemudian didekap oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk membaca Iqra. Maka aku tidak bisa membaca kata Rasul 1 kali, ya, kemudian ya, dilepaskan, didekat lagi Iqra. Ya, jawaban aku juga sama, ya, yaitu maka aku tidak bisa membaca. Ya, kemudian didekap yang kedua kalinya, kemudian dilepaskan lagi,
ulangi lagi yang ketiga, baru kemudian setelah yang ketiga itu kemudian dibacakan ayat yang pertama ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Bapak-bapak sekalian, kalau di dalam kitab tafsir ini kalau kemudian diuraikan, kata kuncinya itu ada di kata iqra tadi. Karena kata iqra itu tidak semata-mata kita membaca dalam pengertian tilawah. Kalau baca tilawah itu berarti kita ada sesuatu yang dibaca, yang sifatnya buku atau teks. Gitu. Tapi kalau iqra itu mencakup ya apa yang ada di sekeliling kita. Jadi membaca situasi dan kondisi. Itu termasuk di dalam ini. Sehingga di sini dimaknainya bukan membaca dalam arti membaca sesuatu yang sifatnya teks, karena teksnya belum ada pada saat itu. Ya, yang ada adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, yang pertama, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Artinya di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan Iqra di sini adalah memerintahkan baginda Rasul untuk membaca apa yang ada di sekelilingmu tadi dengan kejadian yang ada di situ, maka apa yang kita akan lakukan? Ya, kemudian Allah katakan di situ, ya khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, ya yang mengajarkan manusia dengan pena, ya 'allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan apa yang tidak diketahui. Jadi dari poin ini Bapak sekalian, kita bisa mendapatkan satu iqra ya di dalam fase ini terkait dengan pentingnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah ketika kemudian ada masalah, gitu ya. Sehingga di dalam berbagai kitab tafsir itu disebutkan bahwa ya seseorang ketika mendapatkan misi atau tugas atau amanah yang berat itu dia mesti bersih dulu, ya, mesti suci. Dalam pengertian mesti suci itu mesti kemudian mempersiapkan diri agar apa? Agar dia mampu untuk kemudian melaksanakan misi tadi. Misi apa yang dimaksud adalah misi kenabian. Bentuk apa pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disebut dengan tazkiyatun nafs, atau kemudian dengan mensucikan jiwa, atau dengan kata lain tazkiyatun nafs, membina diri. Jadi jangan sampai kemudian ketika orang itu ingin mendapatkan misi tertentu, itu dia malah kemudian bertentangan dengan misi itu. Misalnya Nabi itu ingin memberantas kejahilian. Tidak mungkin kalau kemudian Nabi ikut-ikutan, ya auzubillah, itu maka kemudian misi itu akan bisa dilakukan. Karena apa? Karena dia bercampur dengan antara yang hak dengan yang batil. Maka harus ada jarak. Jarak itulah yang kemudian nanti akan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, setelah itu Bapak sekalian, dengan wahyu yang pertama itu, ya maka kemudian resmilah, ya resmilah baginda Rasul Muhammad SAW itu kemudian menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa riwayat tadi disebutkan Jibril itu kemudian nanti datang kembali, ya sampai kemudian Rasul itu ketika wahyu yang pertama ini, karena begitu bahasanya mungkin ini gelisah, tergoncang, ini apa sebenarnya, begitu ya. Ternyata kemudian nanti beliau pulang ke rumah itu kemudian minta agar kemudian diselimuti oleh Ibunda Khadijah. Baru ketika kemudian tenang, ya maka baru beliau kemudian menceritakan tentang apa yang dialaminya tadi kepada Ibunda Khadijah tadi itu. Dan Khadijah ya itu memberikan ya satu suasana atau satu kondisi yang menenangkan bagi Rasulullah SAW, sehingga kemudian di sini nanti tersirat satu misi bahwa ya kalau di dalam konteks suami istri, maka kemudian antara suami dengan istri itu kemudian saling mendukung di dalam proses ya misi dakwah yang kemudian dilakukan. Karena apa? Karena menjadi Rasulullah itu tidak main-main, tidak hanya sekedar, kalau bahasa populernya tidak sekedar ngecap, tapi juga kemudian ada target, ada tujuan yang memang itu nanti dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bahwa sekalian suasana Ka'bah pada saat itu, ya Ka'bah memang menjadi tempat pusat daripada katakanlah pertemuan secara internasional ya pada saat itu, termasuk apa yang kemudian menjadi pusat ibadah tetapi dengan versi yang menyimpang.
ya pada saat itu. Di sekeliling Ka'bah ini kalau kemudian nanti kita ilustrasikan itu banyak berhala, begitu ya. Nah berhala-berhala inilah yang kemudian nanti disembah tadi itu sehingga menimbulkan tadi kemusyrikan di mana-mana. Di sebelah sini ini ada sumur Zam-Zam Ka'bah, ya. Dan kemudian setelah hari itu malaikat Jibril itu kemudian mendatangi lagi Rasul untuk yang kedua kalinya dalam bentuk yang aslinya, begitu ya, besar, begitu ya, ada di ufuk, dan kemudian mengatakan anak Jibril wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada satu penegasan bahwa tahapan yang paling dasar setelah tahanut tadi itu adalah kemudian ya semacam resminya bagi Rasulullah SAW itu menjadi putusan Allah. Maka ketika menceritakan peristiwa itu, baginda Rasul itu sudah membayangkan bahwa misi dakwah ini tidak main-main. Maka beliau mengatakan kepada istri tercinta, la rohata ba'dal yaum ya Khadijah. Apa maksudnya? Tidak ada lagi waktu untuk bersantai setelah ini wahai Khadijah. Artinya apa? Tugas beliau ya sebagai Rasul itu sudah dimulai. Dan itulah hari-hari yang penuh dengan perjuangan, karena tidak bisa kita bayangkan bahwa beliau itu Islam atau menjadi penyebar Islam itu sendirian. Kalau sekarang ini kan kita bayangkan, kalau sekarang kita mengadakan majelis seperti ini ya kita tidak ada masalah banyak kan, gitu kan. Kalau Rasul sendirian, ya orang yang didakwai pertama ya istri beliau, begitu. Tetapi Khadijah Al-Kubra itu kemudian membesarkan hati Rasulullah SAW di tengah situasi yang baru, begitu ya. Dan kemudian dia mengatakan, bergembiralah dan tegarlah wahai putra pamanku, karena sungguh aku berharap bahwa engkau adalah nabi yang ditunggu oleh umat ini. Jadi perkataan Ibunda Khadijah ini menenteramkan, gitu ya. Jadi tidak ikut-ikutan malah jadi takut, gitu kan. Kalau suami ada masalah, ada urusan besar, gitu ya. Dan istri kalau dia karakternya itu menenangkan, maka dia akan membesarkan hati dan keyakinan daripada suaminya tadi itu agar apa? Agar dia tetap fokus untuk bisa melakukan tugas tadi itu dengan sebaik-baiknya. Maka beliau kemudian juga bawa, ya, karena ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Dibawalah kemudian baginda Rasul itu untuk bertemu dengan ya saudara daripada Ibunda Khadijah, lebih tepatnya sepupunya daripada Ibunda Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Yang kita kenal beliau pada saat itu adalah seorang yang hanif. Seorang hanif ini artinya orang yang kemarin pada pertemuan terakhir saya pernah sampaikan, antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad itu ada namanya masa kosong atau namanya masa fatroh, di mana tidak ada kenabian di situ, tetapi sebagian orang itu masih ada di dalam agama yang lama. Artinya belum ada agama yang baru yang turun, tetapi dia tetap ada di dalam ketaatan. Nah, Waraqah itu adalah salah satu. Maka apa? Dia mengatakan begini ketika diceritakan semua tadi itu peristiwa yang kedua itu, sungguh engkau adalah nabi bagi kaum ini. Setelah ini, kata Waraqah, kamu akan benar-benar didustakan, disakiti, diusir, dan diperangi. Dan seandainya aku mendapatkan hari itu, kata Waraqah, niscaya aku akan sungguh-sungguh untuk menolong agama Allah. Gitu. Walaupun tidak ada satu riwayat yang menegaskan tentang posisi terakhir daripada Waraqah. Waraqah hanya diceritakan sampai di sini saja, di dalam sirah itu tidak ada pernyataan tentang Waraqah itu masuk Islam. Begitu. Ya, tentang ini. Nah, maka dari situ Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan nanti masuk pada fase ya yang kemudian nanti akan dilakukan Rasul secara sistematis. Jadi kalau nanti kitab sirah itu diringkas begitu ya kira-kira, maka ternyata langkah dakwah Rasulullah SAW itu bukan langkah dakwah yang sifatnya individu, tetapi langkah dakwah yang sifatnya ya berjamaah atau berkelompok. Begitu, itu yang disebut dengan dakwah secara berjamaah di dalam ayat nanti 104 ya, surah Al-Imran ayat 104 di situ. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kalau kita ini kan di dalam satu kitab disebutkan Rasul itu melakukan 3M yang untuk memudahkan saja. M yang pertama itu melakukan pembinaan, karena nanti baginda Rasul setelah ini adalah melakukan dakwah kepada para yang kita sebut sebagai ashab di ya, yang kemudian itu sahabat-sahabat pertama yang kemudian nanti masuk
di dalam Islam. Di situ nanti ada Abu Bakar, kemudian nanti ada Utsman, ada kemudian Zaid, ya Zaid itu anak angkat beliau, kemudian nanti belakangan saling kemudian mengajak begitu kira-kira. Nah, tempat pembinaan yang kemudian menjadi pusat itulah yang disebut nanti dengan rumahnya Arqam bin Bani Arqam. Jadi Arqam ini adalah salah satu sahabat yang tempatnya itu kemudian nanti menjadi istilahnya pusat. Karena waktu itu dakwah masih dilakukan dalam keadaan yang terbatas, sembunyi-sembunyi istilahnya. Tapi bukan berarti takut. Tapi karena memang dalam keadaan seperti itu, ya Rasul tentu mengukur keadaan, jadi tidak langsung ngomong di depan publik gitu ya istilahnya yang ada di situ. Nanti akan ada fase yang kedua yang disebut dengan M yang kedua, melakukan interaksi di tengah-tengah masyarakat. Nah itu nanti setelah dakwah itu mendapatkan perintah untuk menyampaikan secara terbuka. Ya nanti ada ayat di dalam surat Al-Hijr yang kemudian bunyinya kurang lebih fasda bimatuman wa anil musyrikin. Sampaikanlah ya apa yang diperintahkan kepadamu ya dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka dari situ kemudian dakwah nanti akan dilakukan secara terbuka. Nah, nanti kita akan rincikan di bagian berikutnya ini untuk gambaran umum. Dan yang ketiga nanti setelah peristiwa ya hijrah baginda Rasulullah SAW nanti dari Mekah ke Madinah, disitulah kemudian nanti bapak-bapak sekalian terjadi fase yang ketiga. Yang ketiga itu adalah menerapkan Islam ya di dalam ya satu masyarakat yang kita kenal nanti dengan masyarakat Yasin atau mungkin kita kenal nanti dengan masyarakat Madinah. Dan semua itu dilakukan oleh baginda Rasul itu dalam tiga sifat dakwah. Satu itu adalah beliau mengajak orang untuk kemudian menyampaikan atau istilahnya mengubah cara berpikir dari yang menyembah ya berhala ya musyrik ya menyekutukan Allah menjadi kemudian berpikir tauhid ya. Yang ini semuanya melalui proses perubahan. Jadi proses perubahan ini Bapak-Bapak sekalian akan bisa kita lihat bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu ya hal yang paling pertama itu adalah mengubah cara berpikir yang sifatnya jahili yang musyrik menjadi berpikir yang didasarkan kepada tauhid atau kemudian kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah itu akan kemudian terjadi proses ya kalau dalam bahasa ininya itu nanti beliau kemudian melakukan penggalakan kekuatan. Karena apa? Karena di situ dakwah tidak sepi dari hambatan. Ya, dan yang ketiga itu adalah karakter dakwah beliau itu nanti tanpa kekerasan atau kemudian lama dia atau goyong dia. Artinya apa? Dakwah itu walaupun menghadapi situasi yang sangat berat, Bapak-Bapak sekalian, itu tidak berarti bahwa dakwah itu kemudian melakukan kekerasan dalam bentuk memaksa orang, tapi adalah tetap dalam bentuk yang terus-menerus, dalam bentuk yang sifatnya itu adalah lisan, gitu ya. Ada kasus di mana ada seorang sahabat itu kemudian lagi sholat, terus kemudian dia diganggu sholatnya, terus kemudian dia melakukan pembelaan diri. Dipukullah orang itu ya, yang mengganggu tadi itu dengan tulang unta, begitu. Disampaikan pada Rasul dan Rasul kemudian diam dalam pengertian tidak menyalahkan perbuatan itu. Nah ini nanti menjadi salah satu dasar ya bahwa ketika itu terjadi pada sifatnya perorangan, bukan dalam konteks kelompok yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, maka itu boleh untuk dilakukan. Maksudnya apa? Kalau ada orang misalnya bapak-bapak sekalian dalam keadaan menyampaikan dakwah atau melakukan ibadah kok diganggu orang, secara pribadi dia punya hak. Tapi kalau secara jamaah Nabi tidak memerintahkan kalau dulu semuanya keroyok aja. Itu tidak ada yang ada di sini. Maka kemudian nanti ada istilah-istilah nanti kita akan bahas ini. Saya akan lewat yang ini. Ada nanti titik mulai dakwah, ada kemudian nanti titik tolak dakwah, ada nanti titik konsentrasi dakwah. Titik mulai dakwah itu terjadi di hari pertama ketika terjadi wahyu yang pertama tadi. Tetapi titik tolak dakwah atau titik mulainya dakwah itu dimulai secara terbuka ketika turun ayat tadi fasda bima tadi itu. Dan yang ketiga titik konsentrasi dakwah itu adalah nanti ketika Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk hijrah.
di Madinah, maka disitulah konsentrasi kekuatan Islam itu kemudian dilakukan. Dan yang ketiga, ya, setelah kemudian proses gambaran dakwah itu kemudian dilakukan, itu adalah beliau mempersiapkan diri untuk apa yang disebut dengan pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Bahasa sekarang ini total war. Ya, jadi antara yang hak dengan yang batil itu pasti akan kemudian terjadi. Maka disiapkanlah ya orang-orang ini, ya ini beliau-beliau yang tadi menjadi as-sabiqun awal. Khadijah al-Kubra, istri beliau Radhiyallahu anha, ya Ali bin Abi Thalib, ya sepupu beliau, Zaid bin Harisah, anak angkat beliau, Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu anhu itu adalah sahabat beliau. Ini yang mereka nanti akan menjadi benteng-benteng pertama dari pertarungan antara yang hak dengan yang batil tadi. Oh, saya lihat suasananya di sini, bagaimana kemudian suasana kota Mekah pada saat itu, ya itu seperti itu. Di sini ada Mekah, ada Ka'bah, ya. Ini adalah rumah Arqam bin Abi Arqam tadi di bawah satu bukit ya, yang ada di sini. Ya, kemudian ini adalah Darun Nadwah. Ini Darun Nadwah. Nah, ini Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah semacam tempat berkumpulnya orang-orang petinggi Quraisy untuk mendiskusikan berbagai masalah yang ada di situ. Ini kemudian adalah rumah Abu Jahal. Nah, ini sebagai gambaran yang ada di sudut sini. Ya, yang ada di sini. Ya. Nah, ini gambaran situasi Mekah ya pada saat itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak-Bapak sekalian sampai pada titik awal wahyu ini? Yang ketiga, Ibro itu adalah urgensi daripada dukungan keluarga, sahabat dan jejaring dalam konteks melindungi dakwah tadi. Jadi artinya kita bisa melihat pada fase turunnya wahyu yang pertama ini, ya. Pelajaran atau ibroh yang ketiga itu adalah di situ keluarga yang support, ya sahabat-sahabat yang kemudian memiliki dukungan dan juga jejaring-jejaring. Ya kalau dalam bahasa kita sekarang ini teman-teman, kolega, kalau bahasa ini itu nanti akan menentukan ya proses dakwah yang semakin meluas tadi itu. Sekali lagi jangan lupa orang yang pertama masuk itu hanya 4 orang Pak, plus 1 berarti Nabi ada 5. Begitu ya tadi ya Abu Bakar mewakili para istilahnya pengusaha begitu ya, orang-orang tokoh masyarakat. Kemudian Zaid itu putranya sendiri, keluarganya beliau yaitu Ali bin Abi Thalib dan istri beliau yang tercinta. Oke, sampai di sini poin ketiga tentang masalah ini saya potong dulu. Maka kalau ada yang ingin disampaikan dulu ya sabar karena masih ada 30 lagi saya. Jadi kita potong pelan-pelan dulu ya, jangan nanti semua diselesaikan dari nanti habis. Maka kalau ada yang ingin sampaikan, ada yang ingin tanya atau ingin menambahkan, kami persilakan. Silakan. Anda bisa ya. Ya, kalau langsung ya, satu dulu ya. Baik, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu sebelum turunnya wahyu memang sudah dikenal sebagai teman dekat dari baginda Rasulullah SAW. Begitu, jadi mereka ini berteman dan usianya tidak terlalu istilahnya jauh. Ya, baginda Rasul itu kira-kira 40 tahun, Abu Bakar itu kira-kira 37 pada saat itu. Ketika wahyu pertama kali itu, ya itu beliau menyampaikan langsung sebenarnya kepada Abu Bakar As-Siddiq tadi itu, karena memang sudah sahih gitu. Jadi tidak ada kendala yang berarti, dan jangan lupa bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebelum diangkat itu sudah dikenal sebagai orang yang al-amin, yang terpercaya tadi itu, dan itu adalah julukan atau istilahnya gelar yang diberikan ya dari orang lain. Gitu. Artinya apa? Abu Bakar itu termasuk orang yang kemudian paling awal dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu tidak mempersoalkan. Wah, kamu ini benar. Jangan-jangan nah gitu. Itu kan beda nanti dengan dari beberapa kasus sahabat itu artinya setelah nanti masuk Islam. Misalnya seperti Umar bin Khattab itu kan waktu itu alot. Sampai nanti pada titik di mana Umar itu mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Artinya dakwah disampaikan tapi tidak masuk gitu. Tapi begitu sekali masuk, alhamdulillah
Umar itu akhirnya menjadi Al-Faruq. Al-Faruq itu adalah orang yang membedakan, ya, orang yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Artinya apa? Kalau orang lain itu menutupi keislamannya demi alasan keamanan, kalau Umar bin Khattab itu langsung, Pak, saya sudah Islam hari ini, gitu kan? Dia datangi rumahnya Abu Jahal, saya sudah masuk Islam. Wah, saya masuk Islam, sehingga kemudian orang takut. Ya, maksudnya takut itu takut mengganggu Umar. Kalau yang lain banyak yang diganggu oleh orang-orang kafir. Nah, kasusnya Abu Bakar itu boleh dibilang termasuk yang paling cepat, karena tidak ada masalah. Dia ceritakan apa yang kemudian dialami di Gua Hira itu, dan kemudian secara langsung Abu Bakar itu tidak ada masalah untuk menerima bahwa baginda Rasul itu adalah Nabi dan ucapkan syahadat tadi. Sama seperti Ibunda Khadijah tadi, tidak ada sedikit pun keraguan. Bahkan tadi kan ada bahasa mengharap benar, dan ternyata setelah kemudian ditegaskan oleh malaikat Jibril tadi, maka sempurnalah status atau misi kenabian itu. Begitu, maka di mana-mana beliau ya boleh dibilang bahwa sekalian, kalau orang tidak memiliki keyakinan, maka pasti akan melakukan semacam tadi penolakan, gitu. Ya. Nah itu untuk Abu Bakar gitu kasusnya. Jadi termasuk yang aman, maksudnya aman itu nggak ada masalah. Nanti sahabat-sahabat yang lain dari Abu Bakar itulah kemudian nanti Utsman ikut masuk, disampaikan dakwah, masuk juga kemudian dalam Islam. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang lain, misalnya seperti yang kalau kita Khulafaur Rasyidin, berarti ada satu lagi ya, Umar bin Khattab. Nah, Umar ini paling ini boleh dibilang dalam bahasa saya paling alot. Ya tadi coba bayangkan sampai mau membunuh Rasul. Kan titik baliknya nanti kita ceritakan di bagian Umar, ya, bagian Umar bin Khattab nanti masuk Islam. Itu kan Umar itu sampai ya istilahnya memukul adiknya sendiri. Jadi kalau saya boleh ceritakan sedikit yang terkait dengan Umar, itu Umar bin Khattab kan mau menuju rumah Rasul, udah bawa pedang. Ya, setelah kemudian dia berjalan keluar rumah, ada seorang sahabat yang kemudian memberitahu, kamu kemana Umar? Mau ke rumahnya si Murtad. Udah gitu. Murtad itu dari agama nenek moyang maksudnya, yang ada di situ. Loh, kamu ngapain di sana? Itu adikmu. Orang mengatakan, apa? Maksudnya adikmu itu sudah masuk dalam agamanya Muhammad tadi itu. Dia bahasanya begitu. Siapa adiknya Umar, Pak? Adiknya Umar ya, Pak? Halo? Adiknya Umar siapa? Fatimah binti Khattab. Nah, bukan Fatimah Az-Zahra. Kalau Fatimah Az-Zahra itu putrinya baginda Rasulullah SAW. Dia itu sudah bersama suaminya yaitu Sa'id, ya Sa'id. Jadi Sa'id itu dari iparnya Umar. Itu kemudian dia putar balik ke sana, dan kemudian rumah itu sedang dalam suasana, kalau dalam bahasa ininya halqah. Halqah itu kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kumpul kayak begini nih, Pak, cuman bentuknya lebih kecil. Biasanya tiang-tiang yang ada di situ kumpul, belajar ilmu hadis, itu belajar tentang ilmu Quran dan seterusnya yang ada di situ. Ketika dia belajar, Sa'id dengan Fatimah, suami istri, yang mengajari itu namanya Khobab bin Al-Ars, ya, seorang sahabat namanya Khobab bin Al-Ars. Begitu diketok pintunya sama Umar, kaget, Umar datang. Begitu kemudian masuk, Umar itu disembunyikan kan mushaf itu, karena waktu itu dalam bentuk lembaran, itu belum full seperti ini. Nah, setelah itu kemudian Umar nanya, kamu masuk sana? Awalnya tidak dijawab, tapi begitu kemudian ini, ya kalau benar kenapa? Akhirnya dipukul, ya Sa'id tadi itu, sampai akhirnya kemudian dia berusaha untuk dilerai oleh Fatimah tadi itu, dan Fatimah marah dengan dalam arti untuk membela. Kalau benar kenapa? Musuh Allah, begitu kira-kira kakaknya sendiri. Nah, ternyata Pak Mus'ab itulah yang kemudian memberi titik balik. Ketika kemudian dia ambil ya itu Mus'ab dibaca, itulah yang kemudian nanti menjadi titik balik. Bapak-bapak nanti bisa baca sendiri itu di surat Toha ayat 1 sampai kurang lebih sekitar 13 sampai 15 untuk menjadi titik masuk
titik balik Umar itu akhirnya membaca ayat itu dan kemudian kalau begitu bawa aku ke Muhammad. Gitu. Itu nanti kalau bapak-bapak ingin tahu lebih detail bisa melihat di film Umar itu lebih detail lagi. Di situ ada 30 seri yang tidak salah, tapi lebih detail tentang khusus Umar. Meskipun ada beberapa bagian yang terkait dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi Abu Bakar sekali lagi udah sederhana, alhamdulillah ya mendapatkan kalau bahasa kita sekarang itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diberi mudah, taufik itu diberi mudah, gitu ya. Hidayah itu petunjuk. Nah, makanya kalau ada namanya taufik hidayah, gitu ya. Berarti orang yang diberikan taufik itu diberikan kemudahan untuk menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidayah itu sudah ada kan, Pak? Apa hidayah? Satu, akal manusia untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau orang tidak mau membawa atau tidak mau menggunakan petunjuk atau hidayah itu, maka yang terjadi dia sebenarnya tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada Al-Quran, ada hadis, ada akal manusia untuk memahami itu semua, kok tidak digunakan? Contoh seperti Abu Jahal, contoh seperti Abu Lahab, contoh seperti abu-abu yang lain. Banyak abu-abu di sana, gitu ya Abu Sofyan itu awalnya tidak masuk Islam kan? Itu masih untung. Nanti kita ceritakan di bagian belakang, ya. Nanti foto Mekah. Abu Sofyan itu Pak, untungnya dia selamat itu masuk Islam dalam terakhir. Gitu. Dia tidak termasuk Abu yang tadi, yang Jahal dan Abu Lahab tadi. Abu Lahab, pamannya beliau sendiri. Bapak bayangkan, pamannya sendiri aja menolak, bahkan melemparkan kotoran, melakukan berbagai olok-olok dan sampai dia diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Alaq itu. Tabat jiada. Nah, itu sampai kata-kata Allah itu di situ itu sangat-sangat ini luar biasa. Itu Pak, oke deh. Ada lagi? Habis? Waktu? Ya. Sudah masuk? Pas. Alhamdulillah. Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan akan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kepada majelis. Subhanallah.